Nothing to be fair, I want you instead. Mari silakan duduk adik-adik, boleh dipilih tempatnya. Ayo. Terima kasih Bu. Sama-sama. Selamat pagi adik-adik semua. Selamat pagi, Bu. Bagaimana posisi duduknya, sudah nyaman? Sudah ya, Bu. Oke, baik adik-adik. Jadi sebelum kita memulai segala aktivitas dan kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita mengawalinya dengan doa. Nah, untuk itu Ibu bisa minta kesediaan dari adik-adik, salah satunya untuk memimpin kita dalam doa. Saya Ibu. Oke adik, silakan. Terima kasih adik sudah memimpin kita dalam doa. Oke adik-adik semua, baiklah. Jadi tadi sebelum ke kelas ada pelajaran sebelum ke ruangan Ibu ada pelajaran di kelas? Ada ya. Oke, tadi belajar apa saja? Matematika, Ibu. Matematika. Adik? Seni, Ibu. Seni, wow. Kalau adik? Sama satu kelas. Seni, oh satu kelas. Kalau ini? IPA, Ibu. Oh IPA, ada IPA, seni 2 orang dengan matematika. Oke adik-adik, baiklah. Jadi Ibu ingin tanya nih ke adik-adik. Adik-adik sudah mengenal Ibu atau belum? Belum ya, pernah melihat tapi belum mengenal. Oke. Kalau begitu kita berkenalan dulu ya. Adik-adik pernah tidak dengar yang pepatah yang mengatakan kalau tak kenal maka tak sayang? Pernah. Oke, kalau begitu kita berkenalan dulu nih. Jadi nama Ibu Maria Sinta Mujur, adik-adik boleh panggil Ibu Santi. Nah di sekolah ini Ibu sebagai guru BK. Hari ini Ibu senang sekali berkenalan dengan adik-adik yang sangat cantik. Nah, iya. Kalau adik-adik sesamanya sudah saling mengenal? Belum ya. Ada yang satu kelas sudah saling mengenal. Nah kalau begitu adik-adik berkenalan dulu supaya nanti ketika kita melakukan kegiatan kita, adik-adik tidak canggung ya satu sama lain. Oke Bu, bikin saya lebih dulu. Perkenalkan nama saya Adela. Saya dari 8B, Ibu. Selamat pagi semua, perkenalkan nama saya Clara. Saya dari kelas 8A. Oh iya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ila. Saya kelas 8A sama Ibu Clara. Halo semua, perkenalkan nama saya Dewi. Saya dari kelas 8C. Oke, jadi ada Nak Dela dari kelas 8B, terus Nak Clara dari kelas 8A dengan Nak Ella satu kelas ya. Terus Nak Dewi dari kelas 8C. Oke, baik adik-adik semuanya kelas 8 ya. Assalamualaikum Ibu. Sebelumnya mohon maaf kami sudah mengganggu waktu Ibu. Tidak apa-apa adik-adik, jadi hari ini memang Ibu kebetulan tidak ada kesibukan. Nah, baik adik-adik, jadi adik-adik hari ini apa kabar? Baik ya. Oke. Tadi pagi sudah makan atau belum? Belum, Ibu. Belum. Kenapa belum makan? Bangun terlambat tadi. Astaga, bangun terlambat ya. Aduh, kalau Ibu boleh menyarankan ya, lain kali harus bangun tepat waktu ya, diusahakan supaya nanti pagi bisa sarapan. Kasihan loh nanti lambung kumat ya. Ibu. Oke, baiklah. Bagaimana di kelas di ruangan Ibu ini kebetulan AC-nya tidak ada ya, belum diperbaiki. Jadi kita sama-sama panas ya. Tapi Ibu yakin pasti kita bisa. Adik-adik bisa toh? Bisa, Ibu. Oke, baiklah adik-adik. Nah, adik-adik, jadi kemarin Ibu mendapatkan wali kelas dari adik-adik. Beliau mengatakan bahwa akhir-akhir ini itu
adik-adik mengalami sedikit permasalahan di kelas ya, di mana prestasi adik-adik itu menurun. Nah, jadi Ibu ingin mengonfirmasi dulu kepada adik-adik apakah itu betul? Betul ya. Oke. Nah, karena dari itu hari ini wali kelas meminta adik-adik ya untuk bertemu Ibu di ruangan ini. Oke, itu ya. Nah, baik, jadi Ibu mengucapkan terima kasih kepada adik-adik karena hari ini adik-adik sudah bersedia ya datang bertemu Ibu pada pagi hari ini. Nah, baik, adik-adik di sini pernah tidak mendengar kata atau mungkin pernah mengikuti yang namanya kegiatan konseling kelompok? Belum ya. Ini pertama kali. Tapi pernah dengar tidak orang-orang menyebutkan konseling kelompok? Belum ya. Oke. Nah, baik adik-adik, jadi hari ini kita akan melakukan kegiatan konseling kelompok itu. Nah, mungkin sebelumnya Ibu ingin memberikan informasi kepada adik-adik. Jadi konseling kelompok itu apa sih? Nah, baik adik-adik, jadi kalau konseling kelompok itu sendiri dia merupakan kegiatan yang dilakukan oleh seorang yang profesional atau dalam hal ini konselor atau guru BK ya, yang dimana dia membantu peserta didik atau anggota kelompoknya untuk mengatasi permasalahan yang ia alami. Nah, baik adik-adik, untuk itu Ibu sangat berharap sekali kerjasama dari adik-adik semua hari ini. Nah, jadi hari ini adik-adik bebas menceritakan apapun yang adik-adik alami bersama Ibu ya di sini. Nah, jadi adik-adik tidak boleh berpikir bahwa yang adik-adik ceritakan nanti pasti akan Ibu ceritakan atau mungkin teman-teman ceritakan kepada orang lain selain kita yang dalam ruangan ini. Nah, jadi itu tidak benar ya adik-adik. Jadi apapun yang kita ceritakan pada pagi hari ini, apapun yang kita diskusikan, hanya kita di dalam ruangan ini saja yang mengetahuinya. Nah, jadi dalam artian adik-adik tidak boleh menceritakan kepada orang lain. Apakah adik-adik paham? Paham, Ibu. Paham ya? Oke, baik adik-adik. Nah, jadi dalam kegiatan kelompok kita pada pagi hari ini juga, adik-adik kita sama-sama harus menghargai, menghormati pendapat dari sesama kita ya sebentar. Jadi kita tidak boleh saling mengatakan bahwa pendapat dia salah, pendapat dia benar, melainkan kita sama-sama saling melengkapi pendapat satu sama lain. Oke adik-adik, baiklah. Jadi pertemuan kita pada pagi hari ini itu dimulai pada pukul 10 ya. Oleh karena itu nanti kita akan berakhir di pukul 10.45 karena setelah itu Ibu juga kebetulan ada kesibukan ya, ada rapat. Nah, adik-adik mungkin juga ada kelas ya di situ. Oke. Nah, untuk itu mari kita gunakan waktu kita seefektif mungkin di 45 menit yang akan datang. Adik-adik sepakat? Sepakat, Ibu. Ya. Oke. Tapi Ibu lihat adik-adik sepertinya tidak semangat ya, capek, letih. Adik-adik kenapa? Lapar ya. Oke, adik-adik mau tidak kita ice breaking dulu? Mau, Ibu. Mau ya? Oke, kalau begitu kita ice breaking dulu. Nah, jadi Ibu punya ice breaking nih. Nama ice breakingnya kursi musik. Oke, kira-kira di pandangan adik-adik kursi musik itu bagaimana sih? Masa punya kita kebayang. Oke, betul sekali ya. Nah, jadi untuk instruksinya sendiri, jadi Ibu akan menyediakan 3 kursi ya. Nah, jadi adik-adik harus berebutan nih duduk di kursi tersebut. Kalau yang tidak dapat, berarti dia yang kalah. Setiap musik diputarkan, adik-adik harus bergoyang mengitari kursi tersebut. Setiap musik berhenti, adik-adik harus sudah menempati kursi. Apakah adik-adik paham? Paham, Ibu. Oke, kalau begitu kita mulai ice breakingnya. Oke, jadi ini sedikit ya. Oke adik-adik sudah siap? Siap. Oke, hitung ya, hitung mundur. 3, 2, 1. Jangan lupa goyang. Goyang. Duduk ya. Iya, oke Ibu goyang. Goyang adik-adik, jangan lupa lembut. Goyang biasa. Goyang adik-adik, goyang gak apa-apa. Suka adik-adik semangat. Jangan lupa konsentrasi. Aduh, adik kita tidak dapat ya. Bagaimana? Mau sekali lagi atau cukup? Sekali lagi tapi 2 kursi saja itu. Sekali lagi tapi 2 kursi. Oh, supaya yang kalah
jadi karena kita sudah ice breaking, Ibu lihat juga adik-adik sudah semangat lagi. Kita lanjut ya kegiatan kita. Nah, oke, baik adik-adik. Jadi, apakah adik-adik siap untuk mengikuti kegiatan selanjutnya? Siap, Ibu. Oke, baik adik-adik. Nah, baik adik-adik. Jadi di sini Ibu sangat berharap sekali kepada adik-adik semua untuk sebentar adik-adik berbicara terbuka, sukarela, dan juga tanpa paksaan. Nah, jadi kita sama-sama saling berdiskusi ya adik-adik. Apapun yang adik-adik katakan tidak ada yang benar dan juga tidak ada yang salah. Nah, dalam artian tidak ada yang bilang kalau adik-adik tidak boleh berbicara di sini sebentar. Adik-adik boleh bebas menceritakan apapun ya adik-adik. Nah, baiklah adik-adik. Jadi untuk selanjutnya Ibu memberikan waktu dan kesempatan yang sebesar-besarnya kepada adik-adik untuk adik-adik menceritakan kendala atau permasalahan yang sedang adik-adik alami. Oke adik-adik, boleh dimulai dari siapa nih yang lebih dulu? Saya ini. Ya, adik Bella, silakan. Oke, baik Ibu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi saya mengalami penurunan prestasi Ibu. Jadi awalnya waktu di kelas 7 itu nilai saya cukup baik Ibu. Tapi ketika pembagian rapor saya tidak mendapat juara. Hal itu membuat saya kecewa. Akhirnya saya malas belajar dan malas belajar itu membuat prestasi saya menurun Ibu. Jadi kalau adik Bella prestasinya menurun ya karena malas belajar. Nah, jadi alasannya itu karena dulu di kelas 7 adik Bella prestasinya baik ya, bagus. Tetapi karena pas pembagian rapor adik Bella tidak mendapatkan peringkat. Nah, hal itu membuat adik Bella itu merasa ya apa belajar kalau nanti tidak mendapatkan peringkat ya. Iya Ibu. Oke, baiklah. Kalau adik Lara? Nah, jadi saya juga mengalami pengalaman yang sama seperti teman Bella. Saya di sini juga mengalami penurunan prestasi akademikku. Akhir-akhir ini saya menjadi malas belajar juga karena saya merasa buat apa saya pintar tapi nantinya saya dibully oleh teman-teman saya Ibu. Jadi kurang lebih permasalahannya sama ya seperti adik Bella, di mana penurunan prestasi akademik juga. Tetapi di sini Nak Clara dulu prestasinya juga baik, tapi karena memangnya Nak Clara pernah dibully ya dulu? Iya, pernah Ibu. Jadi karena pengalaman itu dulu sehingga sekarang Nak Clara itu berpikir untuk apa berprestasi atau untuk apa rajin kalau nanti dibully ya dari teman-teman di kelas. Oke, baiklah kepada Nak Naila. Jadi baik Ibu, saya juga mengalami sama halnya seperti permasalahan teman Bella dan juga teman kelas. Saya juga mengalami permasalahan penurunan prestasi akademik saya akhir ini Ibu. Jadi dikarenakan saya merasa bahwa teman-teman kelas saya itu lebih pintar dari saya Ibu, sehingga saya tidak punya harapan lagi untuk meningkatkan prestasi saya. Baik Naila, jadi kalau dari Naila sendiri tadi permasalahannya Naila juga mengalami penurunan prestasi akademik ya. Nah itu karena di kelas teman-teman Naila itu semuanya pintar ya, sehingga membuat Naila itu berpikir untuk apa Naila tidak punya harapan lagi untuk bisa menyaingi atau untuk bisa sama dengan teman-teman ya. Oke, kalau dari Nak Devi? Kalau saya sendiri Bu, saya mengalami kesalahan bagaimana saya memiliki kebiasaan buruk yaitu setiap hari menghabiskan 1 bungkus rokok Bu. Nah, hal ini juga yang membuat prestasi belajar saya menurun Bu. Kalau dari Nak Dewi prestasinya menurun ya. Nah, penyebabnya sendiri karena Nak Dewi itu memiliki kebiasaan merokok ya, dan seharinya itu bisa menghabiskan 1 bungkus ya. Ya, Ibu. Oke, baiklah. Nah, jadi kurang lebih ibu memahami apa yang adik-adik katakan ya, pengaruh dari atau penyebab dari prestasi akademik adik-adik itu menurun karena apa ya. Nah, tetapi sebelumnya hari ini kita akan menyelesaikan atau mendiskusikan secara bertahap ya, atau satu permasalahan dari satu anggota kelompok saja. Nah, untuk itu Ibu ingin meminta pendapat dari adik-adik. Menurut adik-adik hari ini kita menyelesaikan permasalahan dari siapa dulu nih? Nah, jadi untuk penyelesaian masalahnya sendiri itu masalah yang paling urgent ya, yang dalam artiannya kalau tidak segera diselesaikan itu bisa berakibat fatal bagi dirinya sendiri ataupun mungkin bisa bagi orang lain di sekitarnya. Baik Ibu, kalau menurut saya masalah yang harus diatasi lebih dulu itu masalah yang paling urgent itu masalahnya Dewi Ibu. Karena kalau tidak bisa segera diatasi, teman Dewi bisa terus menerus, bisa saja teman Dewi akan
mengidap penyakit ibu kalau dia merokok secara terus-menerus. Iya ibu, kan juga sama, kami setuju kalau masalah teman Dewi diselesaikan dengan dulu. Oke, nah Clara juga setuju. Oke adik-adik, baiklah. Jadi untuk selanjutnya kita akan sama-sama nih bertukar pendapat. Kita sama-sama membahas terkait dengan permasalahan yang adik Dewi alami. Oke, nah baik adik Dewi. Jadi mungkin ibu ingin bertanya dulu nih. Kira-kira sejak kapan adik Dewi itu memiliki kebiasaan merokok? Dari kelas 7. Dari kelas 7 ya. Nah kalau ibu boleh tahu pas awalnya mulai merokok itu karena kemauan dari diri sendiri atau mungkin ada paksaan dari orang lain atau bagaimana? Kemauan dari diri sendiri juga, itu juga saya punya teman saya, kondisi saya juga untuk merokok. Oke, jadi awalnya itu karena Nak Dewi melihat teman Nak Dewi ya yang merokok, sehingga Nak Dewi juga ikut merokok ya. Oke, baiklah adik Dewi. Jadi ibu ingin bertanya lagi. Di awal tadi kan adik Dewi mengatakan kalau sehari itu biasanya adik Dewi menghabiskan 1 bungkus rokok ya. Nah, kalau menurut adik-adik yang lain, adik Bella, adik Clara, adik Bella, kalau menghabiskan 1 bungkus rokok dalam sehari itu namanya apa? Kecanduan ya, oke betul. Menurut saya itu juga kecanduan karena makiat teman Dewi ini kan merupakan perempuan, ibu tidak biasanya merokok, harusnya tidak merokok ya, bukan seperti laki-laki. Tapi teman Dewi sudah biasanya menghabiskan 1 bungkus rokok sehari. Iya, jadi yang dibilang oleh adik Ella dan juga adik Bella itu betul ya. Nah, jadi ini sudah dinamakan dengan perokok ekstrim atau perokok berat ya. Nah, jadi ini sangat berbahaya bagi kesehatan adik Dewi. Nah, oleh karena itu, ibu ingin tahu lebih lanjut ya adik Dewi. Nah, kira-kira waktu dulu sebelum adik Dewi merokok itu untuk kegiatannya bagaimana? Maksudnya kegiatan atau perasaan adik Dewi itu seperti apa? Berjalan dengan lancar kah atau Dulu sebelum saya merokok itu saya mempunyai kegiatan yang sangat sibuk, di mana saya mengerjakan tugas tepat waktu dan juga saya juga rajin mengikuti ekstrakurikuler. Oke, jadi sebelum dulu Nak Dewi mengenal rokok, Nak Dewi itu rajin mengikuti kegiatan ekstrakurikuler dan juga selalu mengerjakan tugas tepat waktu. Nah, kalau untuk perasaan adik Dewi sendiri, antara perasaan dulu sebelum merokok dan sekarang setelah merokok itu bagaimana? Apakah ada perbedaan atau tidak? Tidak ada sih Bu. Tidak ada ya, sama saja. Oke, baiklah adik Dewi. Nah, jadi adik Dewi tadi bilang kalau sekarang setelah merokok sekarang, apakah kegiatan adik Dewi masih terstruktur dengan baik atau mungkin adik Dewi sudah tidak menjalankan kegiatan sesuai dengan jadwal? Sudah tidak sih Bu. Sekarang saya sudah malas mengerjakan tugas. Saya juga sekarang sudah tidak mengikuti kegiatan sekolah lagi. Oke adik Dewi, nah baik. Jadi ibu memahami apa yang adik Dewi rasakan. Nah, jadi kebetulan ibu juga dulu waktu sekolah ibu mempunyai teman yang sama seperti adik Dewi. Dia mempunyai kebiasaan merokok yang berakibat fatal juga ya bagi dia, dimana dulu waktu itu dia tidak naik kelas ya adik Dewi. Nah, oleh karena itu kebiasaan adik Dewi sudah tidak baik lagi ya. Nah, baik adik-adik semua. Adik Dewi, apakah adik Dewi dulu sudah pernah atau bahkan sekarang sudah pernah mencoba untuk mengurangi atau bahkan mencoba untuk berhenti merokok? Saya sudah pernah mencoba yang berhenti, tapi di situ ketika saya berhenti merokok, saya selalu merasa lemas. Di sini saya juga susah tidur, bahkan sampai merasa cemas. Jadi adik Dewi dulu sudah pernah berusaha untuk berhenti merokok, namun tidak membuahkan hasil ya, belum bisa karena adik Dewi ketika berhenti merokok, adik Dewi merasa lemas, susah tidur, dan bahkan merasa cemas ya adik Dewi. Nah, baik adik Dewi, kalau untuk adik Dewi sendiri, adik Dewi tahu kira-kira dampak merokok itu bagaimana? Saya tahu Bu, jadi di sini dampak merokok itu berbahaya bagi kesehatan Bu. Tapi menurut saya merokok mati tidak merokok juga mati, jadi lebih baik merokok sampai mati. Oke, jadi adik Dewi sudah tahu kan dampak merokok itu seperti apa. Namun adik Dewi mempunyai pemikiran bahwa yang merokok mati, yang tidak merokok juga mati. Nah, oleh karena itu, Nak Dewi memilih untuk lebih baik merokok sampai mati ya. Nah, kalau menurut teman-teman yang lain, adik-adik yang lain, kira-kira bahaya merokok itu seperti apa? Menurut saya Ibu, bahaya merokok itu lebih kepada kesehatan Ibu karena dalam kandungan rokok itu terdapat banyak zat
aditif yang bisa merusak paru-paru ataupun jantung ya Bu. Kalau dari Adik Clara? Kalau dari saya, menurut saya merokok itu sangat-sangat berbahaya ya. Bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk orang di sekitar juga. Bu. Iya. Adik Ella? Sama Ibu. Oke, sama ya. Nah, baik. Jadi terkait nih dari tadi pandangan atau pemikiran dari Mbak Dewi yang mengatakan kalau orang lain yang merokok saja mati, yang tidak merokok juga mati. Nah, lebih baik memilih untuk merokok sampai mati. Menurut teman-teman bagaimana untuk pandangan seperti itu? Kalau saya kurang setuju ya Ibu. Setidaknya walaupun kita akan mati, tapi tidak mati dengan kondisi tubuh kita dan dalam organ kita tuh dirusak Ibu dengan rokok itu sendiri. Oke, kalau untuk Adik Clara? Setuju sih Bu dengan pendapat dari teman Bella, karena itu pendapat yang kurang tepat, kurang sangat tidak tepat. Adik Ella? Jadi saya juga setuju pendapat dari teman Bella dan teman Farah. Ada persepsinya apa teman dari bilang merokok juga akan mati, tidak merokok juga akan mati. Itu sebenarnya saya juga kurang setuju sih. Setidaknya kita mati dari itu dalam keadaan sakit kita baik saja. Jadi itu betul sekali ya adik-adik. Nah, jadi kembali lagi ya kepada Adik Dewi. Nah, jadi Ibu ingin tanya nih, kira-kira dampak yang muncul setelah Adik Dewi memiliki pemikiran seperti itu apa saja dampaknya kira-kira? Dampaknya bagi saya itu sekarang saya malas mengerjakan tugas dan waktu saya itu saya habiskan dengan merokok Bu. Oke, jadi sekarang adiknya itu mulai malas ya mengerjakan tugas dan lebih memilih untuk merokok saja ya. Oke, Adik Dewi. Nah, baik. Jadi Ibu ingin tanya, apakah Adik Dewi memiliki bukti bahwa merokok itu benar-benar meningkatkan suasana hati Adik Dewi dalam jangka panjang? Ataupun apakah itu hanya mengurangi gejala ketergantungan sementara? Nah, mungkin selain itu juga, apakah yang membuat Adik Dewi merasa bahwa merokok itu adalah pilihan yang baik untuk Adik Dewi? Yang menurut saya merasa seperti itu juga karena saya merasa kalau setelah merokok itu suasana hati saya itu menjadi tenang Bu. Dan juga merokok ini tidak membuat saya merasa cemas lagi. Baik, terima kasih untuk teman-teman dan juga itu yang sudah mendukung bagi saya di sini. Saya masih merasa lebih lega di sini. Saya juga lebih jelas mengetahui bahaya dari merokok itu sendiri, dan juga karena di sini jika dibiarkan terus mungkin akan fatal bagi diri saya sendiri, dan juga di sini dapat menghambat proses saya untuk berestesi. Di sini juga saya sadar di sini saya masih punya kedua orang tua yang masih menyayangi saya dan ibu saya. Terima kasih atas semua. Sama-sama Dewi. Sama-sama Adik Dewi. Jadi Ibu sangat mengapresiasi niat dan juga komitmen Adik Dewi. Nah, baik adik-adik semua, jadi selanjutnya Ibu akan menayangkan video ya. Nah, untuk itu mohon adik-adik menyimak videonya dengan baik ya, karena setelah itu kita akan sama-sama berdiskusi terkait dengan video yang ditayangkan. Oke adik-adik, siap? Siap, Bu. Oke, bagaimana? Sudah habis? Sudah, Ibu. Ya, sudah disimak kan videonya? Sudah, Ibu. Oke, adik-adik. Oke, jadi bagaimana perasaan adik-adik setelah menonton video yang ditayangkan tadi? Kalau setelah saya menonton video itu, di situ terdapat banyak sekali dampak dari yang itu. Sini saya berdekat untuk berhenti berubah.
Namun di sini saya tidak bisa langsung berhenti, saya akan mencoba mengurangi jumlah rokok. Oke, kalau dari adik Ella bagaimana perasaannya? Kalau saya jadi mengerikan ya ibu kalau melihat dari video tadi itu. Setelah itu saya mendapatkan hal yang baru, di mana sebelumnya saya tidak mengetahui dan tidak menyadari bahwa asap rokok itu juga bisa berdampak pada orang lain, pada orang di sekitar kita. Itu saja. Oke, adik Clara? Saya cukup prihatin ya Bu dengan video tadi. Saya merasa sedih karena saat menyaksikan tayangan tadi menggambarkan betapa bahayanya rokok itu bukan hanya untuk diri si perokok, tapi juga untuk orang lain seperti kematian pada bayi dan juga asapnya itu berdampak buruk bagi orang lain. Oke, adik Bella? Saya itu dari video ini saya tangkap bahwa ini kecanduan rokok seperti teman itu sebenarnya sangat memerlukan peran penting dari dukungan seperti teman sebaya, keluarga dan sanak saudara. Oke, baik adik-adik. Jadi perasaan adik-adik setelah menonton video tadi ada yang takut, sedih, prihatin juga ya. Dan juga bahkan ada yang punya tekad untuk berhenti merokok ya adik Dewi. Nah, jadi ibu sangat mengapresiasi ya sekali lagi untuk niat dan juga komitmen dari adik Dewi. Nah, jadi untuk selanjutnya ibu ingin bertanya kira-kira bagaimana pendapat adik-adik terkait video tadi, atau mungkin di dunia nyata yang adik-adik lihat bagaimana? Apakah ada orang yang merokok yang mungkin susah untuk berhenti merokok, seharusnya itu bagaimana? Kalau saya itu kalau untuk orang yang susah berhenti merokok, mungkin saya baru lihat teman Dewi hanya punya saya kecanduan di pengalaman pribadi. Namun untuk orang yang dibilang sudah terbiasa, mereka itu punya beda kan, teman Dewi kan perempuan, sedangkan yang biasa saya sehari-hari itu adalah laki-laki. Oke, baiklah, terima kasih adik Bella. Nah, baik adik-adik, jadi apa yang adik-adik katakan itu semuanya benar ya. Jadi merokok itu sebenarnya tidak hanya berbahaya bagi si perokoknya saja, tetapi ketika kita duduk di dekat yang merokok, kita menghirup asap rokok, itu juga berbahaya bagi kesehatan kita. Nah, jadi selain itu dari video tadi, merokok itu juga dapat mengakibatkan penyakit-penyakit serius ya, seperti jantung, paru-paru, dan juga penyakit-penyakit lain. Nah, baik adik-adik, maka dari itu sangat penting sekali dukungan dari orang-orang sekitar yang tentunya dapat membantu kita untuk berhenti merokok, untuk bahkan jauh atau tidak boleh terjerumus ke dalam percobaan untuk merokok ya adik-adik. Nah, baiklah. Jadi di sini adik-adik sudah punya komitmen, adik Dewi sudah punya komitmen untuk mengurangi jumlah merokok ya. Nah, jadi untuk selain itu mungkin adik bisa menggunakan waktu luang untuk berolahraga. Oke, adik Dewi bisa ya. Oke. Nah, baiklah adik-adik. Jadi ibu punya tugas sederhana ya bagi adik-adik. Adik-adik mau tugas tidak? Mau ya. Oke. Jadi tugasnya nih ada dua ya. Karena satunya untuk adik Dewi, satunya untuk adik-adik, karena ada perbedaan ya. Karena adik Dewi sudah merokok dan juga adik-adik bagaimana mencegah merokok. Nah, oke adik Dewi. Jadi tugas untuk adik Dewi, adik membuat jurnal sederhana. Nah, jadi jurnal di sini setiap kali adik Dewi mau merokok, adik boleh tulis di dalam jurnal tersebut. Misalnya tempatnya di mana, jamnya berapa, terus setiap minggu itu berapa kali adik Dewi mau merokok. Nah, itu dapat membantu kita untuk sama-sama mengetahui kira-kira bagaimana sudah kemajuan dari adik Dewi. Adik Dewi paham? Paham ya, oke. Nah, kalau untuk adik Bella, adik Clara, dan juga adik Ella, tugasnya adik membuat poster bagaimana cara berhenti merokok atau cara mencegah merokok. Nah, jadi menurut pandangan adik-adik saja ya, misalnya di poster adik mau menggambar apa atau menulis apa, itu terserah dari adik-adik saja. Apakah adik-adik setuju? Iya Ibu, kami setuju. Oke, baiklah adik-adik. Nah, jadi selanjutnya Ibu ingin bertanya kepada adik-adik, dari proses kita dari awal tadi sampai sekarang, kira-kira poin penting saja yang adik-adik dapatkan? Kalau saya itu mungkin lebih kepada bahaya merokok itu ya, dari video yang tadi ibu tontonkan, kami menyadari bahwa rokok itu sangat berbahaya, bukan hanya kepada yang menggunakan
bahaya bukan kepada penggunanya saja tapi juga orang-orang sekitar yang juga Ibu. Setuju Ibu. Setuju Ibu. Dari proses diskusi kita pada pagi hari ini, poin penting yang saya ambil yaitu merokok sangat berbahaya untuk kesehatan kita dan juga tindakan yang perlu untuk kita dalam mencegah untuk merokok yaitu bisa untuk berolahraga. Sekian. Oke, dari adik Ella? Kalau dari saya itu dari proses diskusi kita pada pagi hari ini, poin penting yang saya dapatkan yaitu merokok itu dapat berbahaya bagi kesehatan, bukan saja bagi orang yang merokok, tetapi bagi orang-orang yang di sekitarnya. Oke, adik Dewi? Kalau dari saya sendiri diriku di mana saya yang merokok di sini, ternyata selama ini rokok itu mempunyai dampak yang sangat besar bagi lingkungan sekitar maupun saya sendiri, Bu. Di sini saya juga akan mencoba untuk mengurangi rokok, Bu. Terima kasih juga kepada Ibu dan teman-teman. Di sini saya menjadi lebih tahu lagi dari bahaya merokok itu sendiri. Oke, baik. Terima kasih adik-adik sudah menyampaikan poin-poin penting yang sudah adik-adik dapatkan pada kegiatan kita pada pagi hari ini. Nah, baik adik-adik, jadi tidak terasa ya, sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 10.45 ya. Jadi sesuai dengan kesepakatan kita di awal tadi bahwa pertemuan kita akan berakhir pada pukul 10.45. Nah, oleh karena itu sekian saja dulu ya kegiatan konseling kita pada pagi hari ini. Nah, jadi untuk minggu depan kita bisa bertemu kembali di tempat ini di jam yang sama. Tetapi nanti menyesuaikan ya dengan adik-adik. Mungkin nanti adik-adik ada pembelajaran, nanti adik-adik bisa infokan ke Ibu. Oke, adik-adik paham? Paham. Ya, oke baik adik-adik. Jadi untuk menutup kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita mengakhirinya dengan doa. Nah, jadi izinkanlah Ibu untuk mengakhiri doa ini ya. Baik, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala penyertaan Tuhan kepada kami semua, sehingga saat ini Tuhan kami dapat menyelesaikan kegiatan kami. Semoga apa yang sudah kami rencanakan dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan kehendak-Mu. Namamu kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, selanjutnya ada pelajaran ya di kelas. Oke, jadi adik-adik boleh langsung ke kelas, persiapkan diri untuk mengikuti pelajaran selanjutnya. Oke, Izin ke kelas. oke. Ya, adik kelas, adik Ella, adik Dewi, semangat ya adik-adik. Ya, Bu. Oke.